nggak pede kenapa? Atau masalahnya apa? Oh, sampai sedalam itu? Sampai sedalam itu. Ilmu apa itu emangnya kok bisa sampai sedalam itu? Tapi saya nggak pede mau ngomong apa, takutnya malah demam panggung nggak bisa ngomong, nggak keluar apa-apa. Emang ada 3 ketakutan terbesar di dalam hidup manusia itu. Iya, jadi kebanyakan manusia itu banyak yang takut dengan kematian. Begitu saya lihat ke belakang, apa nih Pak? Itu ular. Wah, langsung. Apa sih? Antum yang buka. Saya lagi pusing nih. Pusing kenapa? Ya buka dulu lah. Oh, buka dulu. Tahu dulu pusingnya, baru nanti saya buka. Nggak pede. Oh, nggak pede. Oke, sahabat sekalian sepemikiran, channel sepemikiran, kita buka dengan nggak pede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita di channel sepemikiran. Di setiap pemikiran ada cerita. Ya. Oke, tadi Jiwawan, sahabat saya ini sedang mengalami penyakit tidak pede. Kita coba tanya, nggak pede kenapa? Atau masalahnya apa? Gini tuh Tat, kemarin itu kan ada apa namanya, ya rencana ada naik panggung lah gitu kayaknya. Naik panggung ngapain? Nggak tahu kan, ini ada pasang banner? Iya, pasang banner, narik kabel itu juga naik panggung gitu. Jadi ada apa namanya, ya minta sharing-sharing ilmu tentang bagaimana cara melunasi utang seperti itu. Yeah. Nah, yang saya pikirin bukan cara melunasi utang, yang naik panggungnya itu loh Tat. Nanti nggak jalan. Betul, naik, bahkan saya dulu pernah lari gitu kan ke sana. Jadi begitu di atas panggung megang mic, bingung karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang jumlahnya lebih dari 10 dan tidak saya kenal. Satu persatu. Saya tidak kenal namanya siapa dan saya baru lihat dia saat itu juga gitu. Jadi saya nggak pede mau ngomong apa, takutnya malah demam panggung nggak bisa ngomong, nggak keluar apa-apa. Emang yang dirasakan apa? Gugup. Ya, apa lagi? Gugup, ketakutan, terus langsung blank. Mau pipis nggak? Itu udah saya empet. Udah saya empet mau pipis itu gitu. Terus? Dan saya biasanya kalau ngomong pipis ini jujur ya, ketika saya udah biasa dari SD apa itu? mau ulangan itu sakit perut. Mau buang air besar. Yes, mau BAB gitu. Jadi itu ke bawah sampai sekarang Jadi kayak mau melakukan sesuatu yang baru, mau memulai sesuatu itu langsung mules gitu. Mules ya. Ya, tapi kalau di belakang orang dia keluar tetap. Gitu. Keluar. Jadi tapi kayaknya otomatis tuh muncul mulesnya ya. Muncul mulesnya. Kita nggak bahas masalah mules, kita bahas masalah bagaimana menghadapi publik. Tapi ada hubungannya tuh. Ada kaitannya? Ada kaitannya. Oh, sampai sedalam itu? Sampai sedalam itu. Ilmu apa itu emangnya kok bisa sampai sedalam itu? Tapi sebenarnya kalau menurut penelitian yang pernah saya pelajari itu memang ada 3 ketakutan terbesar di dalam hidup manusia itu. 3 ketakutan. Ketahuan sama istri? Enggak. Oh, bukan. Enggak masuk di sini. Itu ketakutan yang pertama keempat gitu. Terus? Nah, yang paling pertama, yang paling bawah itu adalah manusia itu dia takut sama ular. Serius? Coba sekarang gini aja lah. Tapi memang benar saya takut sama ular. Iya makanya kan. Tapi secara default kan jarang tuh ada orang yang takut sama ular. Let's say misalnya begini, ada orang itu takut dengan kucing misalnya. Kucing nggak takut saya. Iya, maksudnya ada orang takut dengan kucing. Kalau kita kan kucing tuh ya gerakannya kan biasa aja begitu. Paling ya begitu-begitu saja gerakannya. Cuman kalau kita kan lihat ular kan dia begitu kan. Apa namanya? Melata, meliuk-liuk begitu kan. Meliuk-liuk. Dan kita nggak tahu kapan dia nyerang kita kan begitu. Makanya yang pertama, yang paling bawah itu orang itu kebanyakan takut sama ular. Pertama ular. Saya ada cerita loh tentang ular. Apa tuh? Ini beneran ini, wallah ini. Apa tuh? Ketika saya nyetir mobil, di sebelah saya teman kerja saya. Ini di Bali nih. Saya nyetir mobil nih. Di jalan tuh ada ular nyebrang. Ada ular nyebrang, saya wah ketakutan, saya naikin kaki. 2 kaki saya naikin begini kan, wah gitu. Terus orang teman kantor saya sebelah juga, wah gitu. Begitu ularnya udah lewat, saya kan, wah namanya Pak Tangi kan. Pak Tangi juga takut sama ular. Enggak Mas, saya nggak takut sama ular. Terus apa Pak Tangi? Saya takut Mas Wawan kakinya naik semua, yang rem siapa gitu. Jadi nggak takut sama, enggak, saya takut supirnya ini gitu. Bener demi Allah itu. Padahal kan naik mobil ya. Naik mobil, logikanya kan begitu. Nggak masuk juga ularnya ke dalam. Gitu. Abis itu terus yang kedua, pas waktu itu saya lagi mau beli mobil kan, ngeliat mobil, lihat mobil gitu, udah asik ngecek itu di belakang ada kandang. Saya pikir kandang ayam kayak ada apa gitu kan. Sama si pemilik mobilnya itu kan yang pencinta ular. Jadi dia karena dia biasa-biasa aja kan dia. Kesek begitu saya lihat ke belakang. Apa nih Pak?
itu ular, wah langsung nggak jadi beli, langsung saya pamit pulang. Oh, berarti dia memang suka dan terbiasa sama ular ya? Iya. Gitu. Ya tapi kan memang orang-orang kayak begitu kita temukan jarang ya. Jarang. Normally manusia itu takut sama ular. Normally kan, takut. Yang gerakannya kan begitu. Itu yang paling bawah yang pertama. Coba ada ular nggak di? Enggak, saya langsung lihat gini nggak ada aman. Terus yang kedua ya, setelah itu manusia itu dia takut sama mati. Mati, ya tidak. Ya. Iya, jadi kebanyakan manusia itu banyak yang takut dengan kematian. Terutama memikirkan ini nanti setelah mati yang saya tinggalkan itu gimana. Gitu. Kalau kita sudah belajar Islam ya mungkin itu sudah. Yang saya tinggalkan kawin lagi. Sudah beres lah. Kan begitu. Nah, menariknya adalah dari survei itu ternyata yang ketakutan terbesar manusia itu adalah bicara di depan umum. Yang paling pertama. Number 1 ular. Number paling bawah tapi paling bawah ular. Naik ke atas itu mati. Orang takut sama mati. Yang paling atas ternyata orang itu lebih takut bicara di depan umum. Berarti dari situ kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan orang lebih baik berhadapan sama ular. Iya, daripada berhadapan sama daripada dia bicara di depan umum. Atau dia lebih baik berhadapan dengan mati gitu kan. Diancam mati daripada harus bicara di depan umum. Karena bicara di depan umum itu berat memang. Gitu. Berarti kan saya nggak salah dong. Nggak salah. Saya bilang gugup, nervous dan teman-temannya itu. Memang kebanyakan orang begitu. Bahkan ada guru saya itu ketika dia itu pertama kali public speaking gitu atau bicara di depan umum itu dia bisa mulai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Kemudian dia terdiam. Baca doa maksudnya. Terdiam. Enggak baca doa, terdiam. Habis itu pingsan. Ada yang kayak begitu. Ternyata tuh kemudian alhamdulillah anaknya nggak sampai begitu. Anaknya itu berhasil maju sama buka dulu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibuka. Kemudian diam sebentar, nggak pingsan tapi alhamdulillah nggak pingsan tapi langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja. Gitu. Jadi memang itu sesuatu yang mendebarkan sih. Gitu. Karena ya tadi ya, karena bicara di depan umum tuh agak beda dengan bicara dengan orang person to person gitu. Iya, ini kayak kita nih person to person. Iya, beda kan. Kenapa? Karena banyak orang itu kemudian kalau kita di depan panggung tuh kan ya kita diliatin banyak orang. Pasti. Iya kan? Diliatin banyak orang. Habis itu pertama diliatin banyak orang yang salah. Terus kedua, ketika orang-orang sudah nggak ada yang merhatiin kita juga salah. Iya. Terutama gini ya, kalau ngeliat orang tuh ngeliatin tuh kan kadang tatapan matanya itu kan macam-macam. Ada yang begini. Ada yang ini orang ngomong apa sih kan begitu kan, macam-macam. Gitu. Ada orang yang mungkin suka, ada yang nggak suka dan lain-lain. Pasti. Kan begitu kan. Pasti. Itu tantangan tersendiri. Betul. Gitu. Jadi ya maksud saya satu ya wajar kalau kita tuh takut bicara di depan umum sebenarnya. Wajar Ji. Nah sekarang solusinya bagaimana Tan? Solusinya gampang Ji, serius gampang. Jangan kita yang naik panggung. Suruh perwakilan aja. Makanya kan kadang kalau pas di kuliah itu saya ingat banget bahwa waktu dulu itu belum berani naik ke panggung itu adalah kalau pas kerja kelompok dan presentasi itu saya pasti pilih bukan jadi presenter, tapi jadi writer. Salah, operator. Operator kan apa? Iya, ngutak-ngutik gitu. Next ya kan? You're next gitu kan. You're next kan begitu kan. Nah, sebenarnya gampang kok kalau kita tuh pengen bisa bicara di depan umum. Prinsipnya tuh begini aja kalau dalam ilmu bicara di depan umum itu. Prinsipnya adalah cara paling gampang untuk bisa berbicara di depan umum adalah dengan berbicara. Bukan dengan pingsan tadi kan? Enggak, bukan dengan ditutup dengan waalaikumsalam tadi, bukan. Jadi cara paling gampang untuk bisa bicara di depan umum itu adalah dengan bicara. Dengan bicara. Paham maksudnya? Dengan bicara ya, dengan bicara. Ya, itu. Iya. Udah, itu closing aja udah. Udah selesai kita. Selesai. Iya. Itu cara paling gampang. Iya, mau ngomongnya iki lho, Tat. Iya, maksudnya gini. Kita harus pahami bahwa untuk bisa bicara di depan umum itu memang harus dengan bicara. Betul. Tapi kan harus ada yang perlu di apa ya? Ya, kalau secara technically ilmuannya itu ya. Ketika kita gugup, ketika kita kemudian misalnya pasti biasanya tuh sindrom bukan sindrom ya, muncul penyakitnya tuh sama. Wih, sabar. Gugup. Gitu. Siapa bunyi? Nah, penyakitnya tuh sama pasti. Apa itu? Pasti berkaitan dengan apa? Gugup.
tadi kan muncul gini gugup nih, jatuh mic-nya. Perutnya segala macam sakit. Iya bener. Jantung berdegup kencang. Betul, kan begitu kan? Apakah ini cinta? Ya, enggak, gugup ini. Terus mau apa namanya, nafas juga tersengal-sengal. Kan begitu kan? Itu terjadi kenapa sebenarnya? Tipsnya sih secara bahasa sebenarnya secara sederhana adalah kita harus pahami tubuh kita tuh adrenalinnya lagi naik. Kondisi seperti itu adrenalin lagi naik. Makanya harus disalurkan. Oke. Nah, kalau kita lihat beberapa pembicara itu dia kalau pas mau tampil ke depan. Iya, gimana deh? Itu di belakang panggung tuh. Atau di belakang stage itu dia pasti loncat-loncat tuh. Loncat-loncat atau apalah, lari-lari dan lain-lain gitu. Bahkan kan kalau di komunitas kita kan waktu itu kan dia lari tuh. Lari. Itu untuk melepas rasa gugup. Karena di level apapun ya. Padahal udah berkali-kali manggung. Iya, jadi gini, harus dipahami begini. Di level apapun kita menjadi seorang pembicara nanti, itu gugup tuh pasti ada. Oh, di level apapun. Di level apapun, sehebat apapun kita. Di level apapun, sehebat apapun kita, gugup itu pasti, karena itu lumrah. Kalau kayak ustadz yang sering ngisi kajian online gitu, sama. Dia juga gugup juga. Sama, tapi bedanya adalah dia bisa mengendalikan itu. Nah, ada orang mengendalikannya ya tadi ya. Kalau secara sains ya tadi adrenalin lagi naik ya sudah kita harus salurkan aja gitu kan. Memang bisa loncat-loncat gitu? Bisa di belakang. Loncat-loncat kemudian gerakin tangan segala macam. Kadang itu salah satu ini ya. Iya, ada juga orang teriak gitu kan, artinya nyoba suara dan lain-lain. Antum menyampaikan loncat-loncat, terus apa ciri-ciri orang gugup dan segala macam. Ini memang ada ilmunya ya? Ya ilmunya ada. Ya ilmu public speaking itu kan. Oh, public speaking. Cara di depan umum. Kalau secara keilmuannya ilmu ada. Ilmunya masih terkait dengan ilmu komunikasi. Gitu. Jadi ya intinya sih gini ya. Memang bisa bicara di depan umum itu bukan kemampuan yang didapat langsung dari lahir. Iya. Nggak ada ceritanya kan orang brojol dia langsung ngoceh. Kan nggak ada. Iya. Memang nih ilmu yang dilatih memang. Dilatih, dicoba, jam terbang. Oke. Gitu. Sama kayak mobil lah. Mobil itu kan kita terbiasa ngebut-ngebut, nyelap-nyelip. Karena kebiasaan ngebut. Karena ya terbiasa ngebut, kan, terbiasa nyelip, kan begitu kan. Motoran misalnya kan kita tahu apa celahnya itu ya karena udah biasa. Biasa dengan motornya, biasa juga dengan cara begitu. Nah, kalau gue mah pakai motor apa juga udah bisa. Oh iya siap kayaknya. Saya kan gonta-ganti motor. Sama ya, kalau Harley juga sama ya. Jual beli tadi. Jadi ada ilmunya namanya public speaking. Ada ilmunya public speaking. Nah itu emang public speaking itu modelnya kita ngundang private gitu atau si personnya itu yang diundang untuk mengisi public speaking? Macam-macam bentuknya Ji. Kadang ada yang public aja, kadang ada private, in-house, itu tergantung. Tapi poinnya kalau mau belajar bicara di depan umum itu ya paling ini ya artinya gini, dia tuh kayak apa sih, kayak grafik naik gitu. Jadi jangan langsung dicoba yang 1.000 orang gitu, 2.000. Hati-hati loh, antum sekarang sudah memberikan penjelasan seperti ini, nanti bisa jadi audien kita ada yang penasaran pingin diajarin public speaking loh. Ya, gampang nanti kita bisa berlatih bareng. Oh serius. Nah, jadi jangan mendadak langsung ke 1.000 ke 2.000 tuh jangan. Maksudnya apa 1.000 2.000? Cobalah di kelompok kecil-kecil dulu. Oh. Jadi gini, ingat ya, semakin banyak orangnya, semakin hebat audiensnya. Maksudnya semakin hebat nih tokoh yang hadir, gubernur, cerdas gitu. Profesor, kita tahu dia cerdas. Tambah merinding kan? Istri kita misalnya itu. Itu kan tambah susah. Makanya pilih mulailah dari yang kecil-kecil dulu, itu satu ya tipsnya ya. Jadi yang ya audiens kecil-kecil. Nah yang kedua itu adalah bicarakan sesuatu yang gampang untuk kita bicarakan, yang kita nggak perlu latihan, gitu. Jadi itu tips awal sih. Kalau teknis setelahnya ya gampang lah itu. Yang penting mental di awal itu aja dulu dilatih. Kalau kata orang sih 3-5-10. Apa itu? 3 menit awal, 5 menit awal, 10 menit awal itu menentukan. Jadi kalau kita bisa survive di situ, biasanya setelah itu survive. 3 menit pertama udah lolos nih. Nah, masuk lagi menit ke-5. Lolos udah aman dah. 10 menit sekarang aman dah habis itu. Jadi di awal-awal itu yang memang apa bahasanya? Perjuangannya tuh. Iya, menentukan. Itu sangat luar biasa, gugup segala macam itu di situ. Jadi ya udah di awal itu aja dulu. Gitu, Ji. Siap. Jadi dicoba aja dulu kecil-kecil, Ji. Jangan yang langsung besar. Nanti kalau ada yang komen di bawah nih misalnya,
Tat bisa nggak bantu kita kasih public speaking, ilmu public speaking untuk bagaimana? Bisa kita. Bisa. Kita dong. Sepemikiran. Lah gua yang nanya kok bisa suruh ngisi juga. Iya, ya minimal jadi asisten. Operator. Ya antum aja yang ngasih ilmunya. Kalau belum bisa bicara kan nanti operator dulu. Siap. Nanti habis jadi operator baru bicara. Siap. Tat, gantian kita jadi operator. Ada 3 panggilan. Iya, panggilan apa itu? 3 panggilan yang tidak bisa kita hindari. Apa tuh? Pertama Pertama panggilan azan. Terus kedua panggilan, ntar lupa ingat. Kemarin udah kasih tahu sama teman. Panggilan apa? Hah? Panggilan alam, ngaco. Pertama panggilan azan, yang ketiga nih panggilan mati. Terus yang tengah apa? Apa tadi? Ya panggilan alam bener. Panggilan istri. Emang udah ngerasain? Yang belum deh. Yang kedua apa panggilan? Nggak tahu, saya kan jenengan yang tahu. Nanti ya di berikutnya. Jadi pasti PR saya ada 3 panggilan ini. Oke, karena sudah panggilan azan, jadi itu ya tipsnya ya. Yes. Ngobrol sedikit tentang gimana sih cara bicara di depan umum. Masalah PD tadi ya, teman-teman sekalian ya, kawan-kawan pemikiran sekalian. Jadi ya kesimpulannya apa deh? Sebelum saya tutup maksudnya. Kesimpulannya begini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kendalikan kalau kita mau menjadi seorang public speaking gitu kan. Pembicara. Nah, jadi beberapa hal itu kalau kita bahas sekarang nanti aja. Terus yang tadi yang dibahas apa aja? Intinya udah antum aja masih kukup ini gitu. Jadi closingnya apa nih? Closingnya adalah pilih mati apa ular? Pilih mati apa ular. Jadi orang lebih baik milih ular. Kita kan masa berani mati sama ular kan? Iya. Yang penting bicara aja kan begitu. Yang penting bicara. Ingat ya, yang penting bicara itu ya. Bicara itu, tapi itu tadi ya memulainya dengan cara apa? Ya pelan-pelan lah dulu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Yang kedua, mulai dengan menyampaikan sesuatu yang paling gampang kita sampaikan. Paling mudah yang kita tuh nggak perlu persiapan, wis. Biasanya sih tema-tema tentang diri kita sendiri. Biodata kita gitu. Ya, tapi dalam bentuk cerita, storytelling. Terakhir, ya itu tadi, cara paling gampang untuk bisa bicara adalah dengan bicara. Jadi ya perbanyak bicara. Itu semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.